Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan pertama kali ini saya akan membahas tentang berpikir sinkronik dan diakronik atau berpikir sejarah, ruang dan waktu. Nah, materi ini kalau di buku tidak ada, makanya kalian bisa mencari materi ini di sumber lain, bisa mencari online atau bisa dengan melihat pemaparan saya ini. Ya, sebelumnya kita harus tahu, kan ini pelajaran sejarah Indonesia ya. Sejarah itu apa sih? Apakah sejarah itu hal yang bisa peristiwa yang dikatakan sejarah itu yang seperti apa? Nah, peristiwa sejarah itu adalah peristiwa yang sudah terjadi di waktu yang lampau. Nah, apakah sejarah itu harus semua orang itu kan pasti punya sejarah, kenapa kok nggak dituliskan? Nah, untuk penulisan sejarah sendiri itu biasanya difokuskan pada ada dua hal syaratnya. Yang satu, peristiwa tersebut harus peristiwa yang unik atau sekali terjadi. Yang kedua, peristiwa itu harus peristiwa yang penting, contohnya proklamasi Indonesia. Nah, itu mungkin akan ada peristiwa seperti itu lagi. Peristiwa itu kan nggak akan ada lagi karena proklamasi itu hanya satu kali aja. Nah, pengaruhnya juga besar. Pengaruhnya besar ke apa? Masyarakat Indonesia awalnya dulunya dijajah, habis itu sudah merdeka. Nah, itu ada salah satu contohnya. Nah, sekarang kita lihat pernyataan sejarah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sartono Kartodidjo itu mengatakan sejarah itu adalah bentuk penggambaran pengalaman kolektif di masa lampau. Nah, yang kedua, Muhammad Ali berpendapat sejarah itu adalah keseluruhan perubahan dan kejadian yang benar-benar telah terjadi. Nah, sejarah itu adalah ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan yang terjadi pada masa lampau. Jadi kalau belum terjadi itu belum bisa disebut dengan sejarah. Peristiwa-peristiwa yang menyangkut manusia sebagai makhluk bermasyarakat yang terjadi pada masa lampau itu yang dikemukakan oleh Nugroho Susanto. Nah, sebenarnya batasnya dibilang sejarah itu kapan sih? Nah, sejarah itu awalnya itu adalah pada waktu proses bumi terbentuk. Nah, berakhirnya kapan peristiwa disebut dengan sejarah? Berakhirnya peristiwa sejarah itu adalah beberapa saat yang lalu. Nah, itulah, jadi sejarah itu panjang, jadi jangan kaget kalau buku sejarah kalian itu sangat tebal ya. Nah, terus dalam peristiwa sejarah kita itu pasti akan mencari tentang unsur sejarah. Apa aja unsur sejarah? Nah, unsur sejarah yang pertama itu ada manusia. Jadi kalau benda aja nggak ada manusia itu belum bisa disebut dengan sejarah. Terus yang kedua ada ruang dan juga waktu. Manusia di sini sebagai pelaku sejarah, ruang itu adalah tempat berlakunya atau terjadinya peristiwa sejarah, waktu itu adalah waktu kejadian peristiwa sejarah. Nah, ini kita akan membahas dulu konsep ruang dan waktu. Kalau manusia kita sudah jelas ya. Ruang dan waktu. Di sini ada gambarnya bola dunia. Nah, ruang dan waktu di sini itu dibagi jadi dua. Yang pertama internasional dan juga nasional. Itu yang ada di sini. Terus yang waktu itu ada penjelasannya nanti sebentar. Nah, konsep ruang, tempat terjadinya peristiwa sejarah. Kalau waktu itu ya waktu seperti yang kita ketahui, bisa dengan jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan bisa menit, detik, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan lihat gambar ini. Nah, di sini ada peristiwa, apa yang di gambar satu adalah peristiwa pembacaan teks proklamasi. Nah, yang sebelahnya adalah Rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kalau sekarang Gedung Proklamasi ya. Ruang dan waktu ini sudah. Kronologi atau diakronik. Nah, kita sekarang akan membahas tentang penulisan sejarah atau berpikir sejarah. Berpikir sejarah itu apa sih? Nah, berpikir sejarah itu bisa berpikir secara kronologi, diakronik, dan juga berpikir secara sinkronik. Kita bahas dulu yang kronologis. Nah, kalau kalian melihat kronologi, oh berarti pernah ingat ya kalau kronologi itu peristiwanya biasanya apa? Kata kunci dari kronologi itu adalah peristiwa yang diurutkan berdasarkan waktu terjadinya. Jadi kalau ada kata kronologi berarti itu
urut berdasarkan waktu, itu ya yang paling gampang untuk kalian ingat. Kalau pengertiannya kalau kalian lihat di kamus itu bisa diartikan memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Jadi waktunya panjang tapi ruangnya tetap, misalkan tetap di Indonesia, seperti itu. Kausalitas, jadi ada hubungan kausalitas. Kausalitas itu apa? Kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat. Peristiwa yang sebelumnya itu akan mempengaruhi peristiwa yang selanjutnya. Contohnya gimana? Contohnya kita ambil aja proklamasi ya. Kalau tidak ada peristiwa Rengas Dengklok, kemungkinan besar proklamasi kita tidak terjadi tanggal 17 Agustus, tapi terjadi tanggal 20-an Agustus. Karena pada waktu itu dari Jepang sepakat kalau Indonesia itu bisa merdeka pada tanggal 20-an Agustus. Nah, itu contohnya ya. Terus perbandingan, jadi ada konsep perbandingannya seperti ini. Misalkan di Indonesia pada waktu itu Agustus 45 terjadi 14 Agustus di Indonesia itu belum merdeka, tapi di negara lain sudah ada kemerdekaan. Nah, bisa jadi juga di wilayah lain itu masih dijajah negaranya. Seperti itu, seperti negara-negara Afrika kan masih terjajah. Kalau Indonesia itu hampir sama usia negaranya itu hampir sama dengan Korea Utara dan Korea Selatan. Mereka merdeka kalau nggak salah tanggal 14 Agustus. Tuh. Nah, kalau kita lihat itu kan bisa dibandingkan. Jadi ketika di Indonesia baru mempersiapkan kemerdekaan, di sana sudah merdeka. Berpikir kronologis, contohnya ini 17 Agustus 45 proklamasi, 15 September Sekutu mendarat. Nah, ini kan urut ya berdasarkan waktunya dari Agustus, September, November, Januari, Maret dan lain sebagainya. Itu kan urut berdasarkan waktunya. Jadi penulisan secara berpikir kronologis itu adalah peristiwanya urut. Meskipun ruangnya sama di Indonesia, tapi kejadiannya atau peristiwanya sudah berbeda dan diurutkan berdasarkan waktunya. Untuk kausalitasnya kita lihat yang poin kedua, misalkan 15 September 45 Sekutu mendarat di Jakarta. Nah, karena Sekutu datang, akhirnya muncul salah satu pertempuran, yaitu pertempuran Surabaya. Kalau Sekutu nggak datang, kemungkinan besar tidak terjadi pertempuran Surabaya. Itu yang disebut dengan hubungan kausalitas. Tujuan dari berpikir kronologis itu apa? Tujuannya adalah merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Nah, kemudian diakronik. Nah, diakronik itu kalau mengkajinya itu sudah berlalu waktunya, ditekankan pada urutan waktu, bersifat vertikal. Ada konsep perbandingan, cakupannya lebih luas. Nah, ini Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat Jawa 1912 sampai 1926. Jadi suatu peristiwa diurutkan mulai dari 1912 sampai 1926. Contoh yang lain, ada pemerintahan VOC, kemudian diganti dengan pemerintahan Republik Bataaf, Herman Willem Daendels, terus diganti dengan pemerintahan Inggris, Sampo Raffles, kemudian Van Bostanan Paksa, dan juga politik terbuka. Itu adalah salah satu contohnya diakronik. Selanjutnya sinkronik. Nah, berpikir sinkronik seperti apa sih? Berpikir sinkronik itu mempelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu, tapi ruang lingkupnya luas. Contohnya ya, ini kan contoh yang pemberontakan petani Banten. Contohnya di sekarang. Contohnya ada fenomena pandemi COVID-19. Nah, ini sejarahnya gimana? Awalnya masuk pada waktu tahun lalu ya, sudah 1 tahun lebih di sini. Kalau nggak salah bulan Maret. Nah, habis itu apa sih yang menyebabkan itu? Terus akhirnya nanti akan muncul kebijakan-kebijakan. Contohnya yang pertama, sekolah daring. Terus habis itu sekarang ada PPKM dan lain sebagainya. Nah, itu peristiwanya apa? Peristiwanya itu pandemi COVID di Indonesia. Nah, akhirnya ada apa aja? Mulai dari ada penyekatan, ada PPKM, ada kewajiban pakai masker dan lain sebagainya. Terus dampaknya di masyarakat itu apa? Masyarakat banyak yang mendapatkan PHK, itu dari segi ekonominya. Dari segi sosialnya masyarakat itu tidak bisa kemana-mana karena dibatasi oleh aturan kesehatan. Dampaknya yang lain lagi untuk negara lain, masyarakat Indonesia tidak bisa pergi untuk naik haji. Nah,
itu adalah dibahas secara sinkronik. Jadi semua yang berkaitan, yang mendukung peristiwa tersebut itu nanti akan dijadikan satu dalam pembahasan. Seperti itu. Contohnya nih lagi, kalau kita ambil contoh dari sejarahnya sendiri, misalkan pengaruh kolonialisme Belanda, itu pengaruhnya apa aja? Pengaruhnya bisa dari bidang pendidikan, awalnya yang kita pendidikannya cuma pesantren, habis itu kita dari segi bahasa, dari segi gaya hidup, sosial dan budaya seperti itu. Nah, ciri-ciri berpikir sinkronik. Berpikir sinkronik itu cirinya adalah peristiwanya itu satu dibahas secara detail. Ada unsur 5W1H. 5W1H sudah jelas ya. Ada sudah dibahas dalam bahasa Indonesia. Kemudian peristiwa itu tidak dapat ditarik kesimpulan. Cuma hanya dianalisis saja, kondisinya itu berdampaknya kemana-mana, sinkron kemana-mana. Contohnya ada peristiwa G30 SPKI dan juga krisis 98 yang menyebabkan akhirnya nanti Presiden Soeharto harus turun dari kursi presiden. Itu kan dari krisis awalnya, kemudian krisis ekonomi, krisis ketidakpercayaan pada pemerintah, habis itu nanti muncul demo yang besar-besaran, muncul penjarahan, muncul kejahatan, muncul sentimen terhadap orang Cina, sampai akhirnya semuanya memperburuk, presiden turun, sampai akhirnya itu sampai DPR pernah diduduki oleh massa itu. Oke, sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WA grup WA Mapel ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.